Dan yang kenapa nggak bisa mepet juga karena setiap lowongan itu ada kuota pendaftarnya. Oh, mhm. Jadi Jadi kalau nggak udah semua orang, terpenuhi, udah nggak bisa daftar lagi? benar. Mmm. Oke, halo selamat malam semuanya. Seneng banget nih karena udah berapa bulan ya aku ya, terakhir kalau nggak salah tuh bulan Juli, terakhir bikin konten, waktu itu sharing terkait, tips dan trik masuk Pertamina. Nah, seneng banget nih kali ini bisa sharing lagi dan kita kedatangan tamu yang spesial. Nah, sebelum aku spill nih siapa tamunya spesial kali ini, teman-teman kayaknya udah pada tahu ya kalau misalkan BUMN lagi open recruitment bersama loh. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang keren banget. Dia ini salah satu, temen aku yang lolos juga, seleksi, rekrutmen bersama BUMN tahun ini ya, tahun ini. Nah, kita panggil dulu dia, kita kenalan dulu. Kita sapa dulu, selamat malam Wirda. Halo malam, aku Oke. Irda. Oke, nah Wirda ini tuh temen aku waktu di Undip ya Wir ya. Wirda itu dari jurusan apa Wir? Aku sorry lupa. Teknik Teknik lingkungan. lingkungan, benar dari teknik lingkungan. Nah, kita sebelum lebih jauh kita kenalan dulu ya teman-teman ya sama Wirda. Kasih tahu ke kita Wir, nah Wirda ini backgroundnya apa, terus kemudian sekarang ini di mana gitu. Karena tadi kan aku udah sempat spill nih kalau Wirda ini pernah apa tahun ini tuh lolos seleksi rekrutmen bersama BUMN. Nah, tapi aku belum spill nih perusahaannya apa. Boleh Wir, silakan kenalin dulu. Halo teman-teman Rica semuanya. Ini sebutnya apa teman-teman Rica? Boleh viewers kali ya. Oke, kenalin aku Wirda Nabila Safitri. Biasanya dipanggilnya sih Wirda. Aku ini lulusan Teknik Lingkungan dari Universitas Diponegoro ya teman-teman. Terus aku sekarang alhamdulillah lagi menjalani manajemen training di Semen Indonesia. Oke, nah udah pada tahu kan teman-teman. Nah kalau Wirda ini dia apa namanya lagi kesibukannya ya, lagi di MT-nya Semen apa tadi? Sorry Wir. Semen Indonesia. Indonesia. Nah, teman-teman udah pada tahu kan ya, kalau Semen Indonesia ini merupakan salah satu, BUMN di Indonesia. Nah, Wirda, boleh dong Wir kasih tahu ke kita nih, sebenarnya seleksi rekrutmen BUMN ini apa nih? Sebelum kita nanti lanjut ngobrolin tips dan trik, gimana sih akhirnya Wirda bisa masuk ke Semen Indonesia? Jadi kalau waktu itu aku juga sebenarnya tahunnya itu kayak baru sih. Aku baru Mhm, pertama kali dengar waktu mhm. aku Tahun ini daftar kan ya itu Wir ya kalau berarti ya? ternyata Bener tahun iya ini ya? benar. Mm-mm. Di tahun 2022 tepatnya bulan April itu Mhm, bulan puasa aku ingat banget. Terus itu dia buka rekrutmen bersama. Jadi di mhm. bawah namanya Forum Human Capital Indonesia, yang Oke. mana itu untuk Forum Human Capital BUMN Mhm. se-Indonesia gitu. HR-nya BUMN gitu ya, bener ya? Iya, benar. Jadi kayak semacam perkumpulan gitu kali ya. Mhm, Perkumpulan HR-nya BUMN se-Indonesia. Nah, yang menyelenggarakan rekrutmen ini itu dari si FHCI itu gitu. mhm, Nah, untuk seleksinya sendiri, saat itu kami, apa namanya, yang ikut seleksi itu diberi kebebasan memilih, ya kayak SBMPTN mhm. gitu kali ya. Oke Mungkin oke. Nah, kalau pilih yang, kampus mau yang mana nih gitu ya? iya gitu. Jadi waktu itu ada pilihannya, eh, kayak lewat website gitu, Mhm, websitenya dari FHCI yang mhm, khusus untuk rekrutmen bersama ini. Di mhm, situ tuh ada dijabarkan lah gitu, kira-kira perusahaan apa aja yang buka BUMN apa aja karena mhm. kan nggak semua BUMN gitu dan ternyata ada banyak banget BUMN, nggak cuma Pertamina, nggak cuma mungkin BUMN yang terkenal tuh kayak Pertamina, PLN gitu kan ya kayak. Biasanya orang-orang yang tahu gitu ya, Wir ya?
Iya, benar yang banyak orang yang tahu gitu kan, Telkom gitu. Nah, ternyata dari rekrutmen bersama ini aku jadi tahu, oh, ada perusahaan ini ya, oh, perusahaan ini tuh BUMN ya gitu. Terus di situ ada, dan di situ juga dijabarkan gitu, perusahaan ini itu untuk menerima, untuk lowongan apa Posisi dan apa gitu ya? jurusannya apa gitu. Mm-mm. Iya, Oh, posisinya tuh spesifik apa ya. dan iya, jurusannya apa dan kayak dia juga minta syarat-syaratnya apa aja Mm. gitu. Di situ ada. Dah waktu batch aku, jadi itu, waktu batch satu, dia sebutnya batch satu. Waktu Mm. batch satu itu aku itu dikasih pilihan. Jadi aku Mm. boleh buat tiga pilihan gitu. Oh, ngambil Tapi 3 itu pun perusahaan. pilihannya, tiga Oh, perusahaan oke. dan itu berurutan sesuai, prioritas kita. Mm-mm. Jadi pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga gitu. Bener-bener mirip ini ya SBM, kayak kita kan waktu SBM Iya, tuh disuruh benar. milih jurusan mana, kampus mana gitu ya. Iya benar. Mirip banget sama SBMPTN Mm-mm. gitu. Nah, terus, seleksi waktu itu aku milihnya itu karena memang spesifik ya, maksudnya sesuai dengan jurusan. Sebenarnya kita bisa milih milih yang tidak sesuai jurusan. Tapi nanti itu aku ceritainnya waktu selanjutnya aja. Oke. Jadi waktu itu aku milih, pilihan pertamaku SIG. Mm-mm. SIG itu Semen Indonesia. Mm-mm. Terus yang pilihan kedua aku waktu itu Bio Farma. Bio Farma. Bukan, maaf, Wika Beton. Terus Oke. pilihan ketigaku Bio Farma. Mm-mm. Itu tiga-tiganya relate ya sama jurusan kamu ya, Fir ya? Iya, karena memang, mereka nyarinya teknik lingkungan Mm. gitu. Oke. Tapi memang waktu itu kalau SIG sendiri dia tidak, spesifik mencari untuk Mm. posisi apa gitu. Dia cuma cantumkan di situ manajemen trainee aja. Mm. Nah, kalau untuk yang lain, perusahaan yang lain itu, mereka sih nyantumin sih kayak, dia untuk Benar-benar posisi detail apa posisinya gitu. ya. Mm-mm. Misalnya Oke. as a junior environmentalist Mm-mm. gitu misalnya. Mm-mm, mm-mm. Oke, ini teman-teman udah pada tahu lah, udah ada gambaran ya kalau misalkan seleksi bersama rekrutmen BUMN ini tuh bener-bener diselenggarakan serentak gitu ya oleh HR-nya BUMN. Jadi perkumpulan HR-nya BUMN dari tadi ya, kayak banyak banget perusahaan-perusahaan BUMN, mungkin kayak teman-teman taunya tuh biasanya Pertamina, terus Telkom. Nah, ternyata tuh banyak banget loh BUMN-BUMN lain gitu. Nah, kalau tadi Wirda juga nyampein dari ikut rekrutmen itu tuh jadi tahu ya sebenarnya tuh jumlah atau macam-macam BUMN tuh banyak banget ya di Indonesia ya, Wir ya. Kayak tadi ya, Wir, ada Iya. Semen Indonesia, terus ada Bio Farma, terus ada Wika Beton dan lain sebagainya. Nah, teman-teman udah tahu kan kalau misalkan BUMN ini kan lagi rekrutmen juga nih. Kalau misalkan nanti teman-teman pengen tahu detailnya seperti apa, bisa langsung cek websitenya berarti ya, Wir ya, kayak Ya. detail apa namanya perusahaan-perusahaannya apa gitu. Kayak tadi ternyata tuh ini mirip banget prosesnya kayak kita milih jurusan. Jadi kita dikasih kesempatan buat milih tiga tadi ya, tiga apa namanya, kayak tiga pilihan yang pengen kita Universitas ambil. lah, semacam itu kali ya kalau Hmm. SBM. Iya bener, mirip banget gak sih? Nah Wir, aku penasaran Iya. kenapa akhirnya kamu ngambil prioritas pilihan pertama nih si Semen Indonesia, Wir? Wah, ini sebenarnya pertanyaan yang udah sering banget aku ditanyain Masih ya, sering banget ya. waktu aku in class. Oke. In class gitu kan, kayak sebenarnya kalau jawaban simpelnya karena waktu itu tulisannya manajemen training. Hmm. Kayak ya udahlah, Oke. maksudnya nggak mau terlalu banyak mikir, kayak aku ya udahlah aku milih ini gitu. Tapi sebenarnya kenapa akhirnya aku, em, apa namanya, kayak memilih setelah aku menjalani gitu prosesnya Hmm. ini, kayak aku jadi mikir kenapa aku milih Semen Indonesia ini, kena salah satu alasan itu kalau flashback nih ya, Hmm. flashback ke waktu dulu, aku ingat banget waktu aku magang, kayak Oke. kerja praktek gitu Masih zaman di kuliah ya salah satu, berarti ya. mm atau zaman aku kuliah, waktu itu aku magangnya di salah satu perusahaan tambang Mm-mm. yang nggak usah kita sebutin lah namanya apa ya. Oke. Jadi perusahaan tambang itu waktu aku
waktu magang itu spesifikasinya waktu itu tentang pengelolaan limbah B3. Oke. Limbah B3. Nah, jadi ternyata waktu itu aku ingat banget perusahaan tempat magang aku itu ngirim limbah B3-nya ke salah satu perusahaan ketiga, Jasa. Nah, Mm-mm. perusahaan ini itu yang memanfaatkan limbah B3 itu gitu. Dan Oke. perusahaan Buat itu adalah diolah Semen gitu kan. Indonesia. Oh, Ya, kayak dan kayak aku langsung mikir, wow, keren juga nih perusahaan gitu. Heeh. Kayak FYI aja, buat perusahaan yang mengelola limbah B3 itu, pemanfaat limbah B3 itu, dia tidak akan mengeluarkan uang sepeser pun. Mm-mm. Dia malah dapat polluter payment ketika dia mengolah limbah B3 itu dari Mm-mm. perusahaan yang Ini jadiin menghasilkan. bahan bakunya berarti ya, Wir ya? Iya, Oke. iya benar. Ah, Nah, terus aku langsung kayak, wih keren juga nih perusahaan gitu. Hmm. Nah, itu aku langsung kayak mikir, ih boleh nih aku jadi pengen tahu tentang bagaimana sih mereka manfaat. Simpel Bisa-bisanya banget. nih mereka Heeh. manfaatin limbah B3 ini Heeh. gitu kan. Bahkan di saat saat perusahaan lain pusing sama limbah B3 yang mereka hasilin, si perusahaan ini malah manfaatin gitu Mm-mm. kan. Jadi Malah ngambilin limbahnya orang lain gitu. Itu sih oke. ceritanya. Ini sebenarnya tuh motivasi-motivasi simpel gitu ya. Motivasi-motivasi Iya, alasan-alasan simpel yang akhirnya bawa Wirda tuh sekarang bisa lolos ke apa namanya? iya. Semen Indonesia. Oke. Alhamdulillah. Selain itu Wir ada alasan lain nggak? Atau kayak pure emang sebenarnya itu alasannya gitu? Sebenarnya alasan pure ya karena dia Itu BUMN. ya. Oke. Dan se- dan sebenarnya setelah aku lihat juga kenapa mungkin orang-orang banyak yang nanya, kadang aku sering ditanyain, kenapa kamu milih semen, kenapa nggak milih Pertamina? Mm-mm. Karena kan di saat yang bersamaan sebenarnya Pertamina juga buka. Mm-mm. Cuma kondisinya waktu itu kenapa aku milih semen karena em, orang tua aku kan nanya ibuku ya, Ma ini aku enaknya milih yang mana ya? Kayak pilihan pertamanya enaknya Pertamina atau semen gitu. Terus kayak mamaku bilang, udahlah semen aja. Karena kan mamaku taunya semen itu salah satu pabrik itu kan ada di Jawa Timur ya. Hmm. Dan kayak mikirnya nggak Nggak terlalu terlalu jauh lah jauh. dari rumah gitu. Oh iya, buat yang belum tahu, aku aslinya dari Lombok. Oke. Itu Jadi alasan iya, lain. nggak terlalu jauh lah ya dari Lumayan lah ya, dari masih terjangkau ya. lah. Mm-mm. Padahal tetap aja jauh gitu, udah beda pulau. Iya, tapi ternyata setelah dijalanin ternyata aku ini masuknya holding Eh, dan kayak kalau holding otomatis akan ada peluang besar untuk ditaruh di mana aja. Kayak oh, bisa di bakal mutasi bisa di kemana-mana Padang, gitu ya. bisa di Sementonasa. Hmm, Oke, seru banget sih. Nah, itu tadi ya teman-teman ya, apa yang akhirnya bikin Wirda tuh ngambil Kalau semen. Cia, Ya, kedengeran ya suaranya Wir ya? ya Oke, nah Wirda waktu itu kenapa akhirnya apa namanya tadi kan milih Semen Indonesia ya. Nah, dulu awalnya kenapa bisa tahu ada rekrutmen BUMN? Kenapa kok milih ikut daftar gitu, Wir? Karena kan biasanya ya kalau misalkan rekrutmen itu tuh rekrutmen besar BUMN ya, kita pasti tahu kayak peminatnya tuh bakal banyak banget gitu kan, banyak banget nih orang-orang yang bakal tertarik buat daftar ini gitu. mm, Nah, kenapa sih Wirda mm. akhirnya juga tertarik ikut daftar juga gitu? Aku akhirnya kenapa daftar? Um, Sebenarnya aku iseng sih, Hmm, lebih ke ini iseng singgung aja. berbeda sih. Iseng. Waktu itu jadi aku ingat, jadi ada salah satu teman aku yang kebetulan sekarang juga udah kerja di BUMN ya, Mm-mm, salah satu BUMN. Terus dia kayak ngasih tahu, ini bentar lagi, waktu itu masih belum bukaan, mm-mm. baru Kayak kayak baku pengumuman kalau akan masuk dibuka gitu. gitu. Ah, pengumuman kalau akan dibuka. Jadi kan ceritanya tuh si rekrutmen ini kayak baru pertama kali deh yang sebesar ini. Mm-mm, Kayak perhelatannya segede ini tuh baru mm-mm, pertama kali gitu. Nah, terus eh, udah gitu ya udah terus akhirnya kayak teman aku share ke aku gitu kayak bilang ih seru nih kayaknya gitu ikut yuk gitu kayak ya udah dia ngajak aku ikut terus habis itu yaudah yuk ikut gitu terus pas ikut
nggak nyangka juga ternyata yang em, tahu info ini juga banyak ternyata, Mm. karena kayak bahkan tuh di WA grup WA keluarga pun ada tuh di share. Emang tapi yang emang rekrutmen yang kemarin tuh emang rame banget sih. Parah kayak Ya infonya tuh kan, bener-bener kemana-mana. Bahkan di LinkedIn mana-mana. kayak everyday tuh muncul terus si rekrutmen itu, pengumuman Iya, rekrutmen itu. mm-mm, mm-mm, benar. Terus itu tuh sampai hang gitu loh, sampai error gitu websitenya, Oke, sempet nggak heeh. bisa dibuka Apalagi kalau selama mepet-mepet ya berapa hari daftarnya ya. kayak. Jadi emang nggak bisa mepet-mepet sih, harus disiapin gitu kan. Dan yang kenapa nggak bisa mepet juga karena setiap lowongan itu ada kuota pendaftarnya. Oh, mm-mm. Jadi Jadi kalau nggak udah semua orang, terpenuhi, udah nggak bisa daftar lagi. benar. Hmm. Jadi harus buru-buru cek websitenya, jangan sampai nanti kuotanya udah keisi. Ini udah main berapa nih? Terakhir kalau nggak salah tanggal 7 nggak sih? Iya, udah Ikut Hamin nyimak 3. juga nih soalnya nih, ikut nyimak juga. Oke, nah Wirda boleh dong di-share ke kita juga tahapannya tuh apa aja? Apakah dia itu tahapannya tuh sama normal kayak rekrutmen pada umumnya kayak tahapan mungkin ada tesnya, wawancaranya, terus ada apa aja nih tahapan-tahapannya, Wir? Jadi sebenarnya kayak aku ngerasa waktu kemarin itu lama banget sih Mm-mm. prosesnya ini. Proses Waktunya seleksinya lama ini ya. kayak lama banget. Aku itu pertama kali itu kan bukanya itu April ya. Mm-mm. April, pertengahan April. Terus itu baru selesai semua pengumuman itu baru bulan Juli. Itu pun Juli akhir. Udah, Jadi April, ya bisa Mei, Juni, dibayangkan 4 bulanan. 4 bulan untuk proses seleksinya ini kayak panjang banget lah ya. Mm-mm. Jadi kalau misalnya waktu itu pasti kayak kalau kamu itu menunggu, saya menunggu ini doang, aduh gila itu pasti rasanya lama banget sih. Terus aku tahapannya itu waktu waktu zaman aku, Mm-mm. waktu batch aku itu pertama itu ada registrasi dulu kan. Oke, registrasi di websitenya ya. Iya, benar. Nah, ternyata juga kayaknya tuh dari proses registrasi itu juga udah ada proses seleksinya. Hmm. Jadi ketika data kamu nggak lengkap atau misalnya nggak sinkron dengan kebutuhan mereka, misalnya nih, kamu backgroundnya antropologi gitu kan, Mm-mm. Terus kamu mau daftar tempat aku, Semen Mm-mm. Indonesia, yang Mm-mm. teknik lingkungan gitu. Nah itu Mm-mm. dia bisa meng-cancel dengan sendirinya si Oke, heeh. eh, Emang auto ke itu. screening dulu ya dari si pas kita Ya, registrasi itu. gitu. Nah, administrasi itu seleksi ya bisa dibilang itu seleksi administrasi lah ya. Terus setelah itu tahap keduanya itu adalah tes kemampuan dasar dan core value BUMN. Ya, itu nggak pernah ketinggalan sih. Core value akhlak itu kan. Nah itu tahap kedua. Jadi dia langsung dalam satu waktu ada 2 tes gitu, tes kemampuan dasar Mm-mm. sama core value itu, akhlak itu. Eh, kalau nggak salah waktu kalau nggak salah ya. Mm-mm. Terus dia tes kemampuan dasar itu ya seperti biasanya, seperti pada umumnya, seperti kayak tes CPNS Mm-mm. dan tes-tes lainnya kayak tes ya semacam tes psikologi gitu kali Yes, ya. iya, Enggak ya? yang Kayak ada tes tes matematika numerik, ya. angka-angka, Yoi. Mm-mm. apa namanya, terus sinonim, antonim, yang kayak Mm-mm. gitu-gitu. Yes. Terus uh, terus tahap kedua itu kalau nggak salah sekitar waktu itu diselenggarakannya bulan Mei. Mm-mm. Bulan Mei. April, Jadi Mei, ada waktu 1 bulan buat belajar. belajar. Nah, April kan langsung dia langsung pengumuman misalnya kamu lolos registrasi. Berarti kamu langsung lanjut ke tahap tahap Mm-mm. seleksi kemampuan dasarnya. Terus itu aku udah waktu spare waktu sebenarnya 1 bulan untuk belajar sebenarnya. Terus setelah itu baru pengumumannya aku lupa sekitaran bulan. Kalau nggak salah terus bulan Juni itu lanjut tahap ketiga itu TKB, tes kemampuan bidang. Emang lumayan lama ya spend waktunya ya, Mir ya. Bukan, bukan. Kayak Bukan TKB, tes bahasa Inggris dulu. emang spare waktunya lama ya. Jadi kayak aduh ini sambil Iya. nunggu-nunggu nih takut tergoda gak sih daftar daftar di tempat Daftar lain. yang lain ya. Iya. Eh, aku lupa kalau nggak salah setelah
tes, iya benar, setelah tes Hmm, kemampuan dasar, aku ada tes bahasa Inggris. kemampuan bidang. Oh, kemampuan Tes bidang. kemampuan bidang. Waktu itu Kemampuan bidang aku tuh kayak langsung apa tes berarti? kemampuan bidang. Nah, jadi kalau tes kemampuan bidang ini dia langsung spesifik ke perusahaannya masing-masing gitu. Oh, oke, heeh. Jadi udah dilepas tanggung jawab dari si FHCI-nya Langsung dikasih ke kita. perusahaannya, ke usernya gitu Mm-mm, nggak sih? mm-mm, mm-mm. Nah, terus jadi waktu itu sebenarnya pilihannya kan jadi eh, tergantung dari masing-masing perusahaan. Mm-mm. Tesnya maunya tesnya apa aja. Nah, tapi waktu itu aku kalau nggak salah tesnya itu ada bahasa Inggris, terus ada psikotes, terus ada em, kayak isai gitu, Mm-mm. isai sama ada wawancara Oke, gitu. lumayan banyak ya. Kayak tahapannya tapi dari Ada awal wawancara. itu udah lumayan panjang banget. Habis itu Terus masih ada lagi. ya wawancaranya itu juga wawancara HR sama wawancara user. Oke, wawancaranya aja double juga ya. Berarti total ada berapa tahapan tuh, Wir? 6 ya, 6 tahapan ya? 6 Ada tahapan ya? sebenarnya ada empat, iya empat. Maksudnya, Halo, Wir? Masih halo Syah, nyambung kok. Nyambung, nyambung, lanjut. masih nyambung ya. Nyambung. Jadi sebenarnya kayaknya kalau aku nggak salah tuh lima kalau nggak salah tahapannya. Mm-mm. Setelah itu habis MCU, iya habis habis yang itu habis wawancara ada MCU, Mm-mm. habis medical check up ada em, bela negara. Oke, totalnya berapa bulan tuh, Wir, berarti tadi ya? 4 bulanan ya? Enam, iya, Hmm. sampai sampai MC, sampai medical check up itu bulan Juli. Oke, wow, lumayan panjang banget ya tadi ya teman-teman ya. Jadi memang sih menurut aku kalau ngelihat dari yang Berda sampein mulai tes yang paling pertama tadi ya, registrasi itu emang harus perlu bener-bener dipersiapkan banget sih. Jadi nggak boleh yang kayak ngasal ngisi registrasi karena kan Berda tadi juga nyampein kalau ternyata ngisi registrasi atau administrasi ini aja tuh udah langsung auto ke screening teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ngisinya salah atau asal bisa auto ke blacklist alias nggak lolos tahap selanjutnya gitu. Terus kayak tadi lanjut ada Iya. TKD ya, tes kemampuan dasar, terus ada core value, tes core value juga terkait BUMN, ahlak, terus ada apa namanya wawancara juga, ada tes bidang juga. Nah, Wir, aku tuh jadi penasaran banget nih dari banyak banget rangkaian tes-tesnya itu, persiapannya Wirda tuh gimana? Kayak apakah ikut persiapan les-les gitu atau beli buku khusus gitu atau sharing-sharing ke teman-teman yang lain atau gimana nih Wir? Kayak kan itu kan panjang banget tuh kayak tadi Wirda bilang kan kayak ada spare waktu sebulan buat belajar. Nah, belajarnya ini nih gimana yang dimaksud Wirda gitu? Jadi kalau aku waktu itu buat yang tes kemampuan dasar itu aku belajarnya itu sebenarnya eh, aku lihat dari YouTube sih ya, Hmm, kayak ada soal-soal kayak tentang gini ya. TKD, mm, soal TKD dan core value BUMN gitu ada banyak. Waktu zaman aku nggak terlalu banyak soalnya, kebanyakan soalnya tentang CPNS dan mereka kayak ya udahlah sekalian belajar aja gitu kan. Mm-mm. Jadi kayak jadi aku coba belajar itu dan waktu itu kan karena aku ini rekrutmen bersama pertama, Batch 1 ya. batch satu, jadi tidak ada em, apa ya tolak ukur gitu kali Belum ya. ada role modelnya nggak sih? Belum Hmm, tahu benar. sebelumnya sistemnya Gimana gitu ya. pastinya bentukannya kayak Mm-mm. gimana soalnya itu kan mereka belum pasti. Jadi mereka semua tuh masih em, kayak kiraan gitu dengan berdasarkan atas seleksi BUMN Yang individu. lain. Misalnya seleksi Telkom, Mm-mm, ODP, pasti. ODP Bank gitu kan, Bank Mm-mm. Mandiri, BRI misalnya, Mm-mm. atau BPS, Pertamina, Mm-mm. ya kayak gitu. Mm-mm. Jadi Jadi belajarnya mungkin apa dari situ namanya aja ya. materinya seputaran Yang belum itu pernah ada juga. sebelumnya. Iya,
Mm-mm. Nah, terus ya udah aku belajar dari situ, nyoba-nyoba ngerjain soal. eh Sebenarnya aku juga waktu itu kan aku masih kerja ya, Hmm, jadi kayak di sela-sela diselip-selipin aja sela-sela waktu. heeh. Terus bulan puasa juga, Hmm, itu moodnya jadi harus kayak diatur banget. diselip-selipin aja, disempet-sempetin aja gitu. Mm-mm. Dicoba ngerjain soal tapi diwaktuin gitu. Hmm, Harus coba diwaktuin juga, dikasih waktu gitu, karena kadang tuh sebenarnya soalnya tuh mudah, hmm, nggak sesusah itu, cuman waktunya yang terbatas gitu. Jadi oke. ya gimana caranya supaya bisa semaksimal mungkin skornya, ya harus bisa ngerjain soal dengan waktu cepat gitu. Hmm. Jadi coba Sebenarnya ngerjain soal-soal jadi, numerik, heeh. Jadi kayak soal-soal. harus dibiasain gitu nggak sih, biar kayak apa? Biar kita tuh familiar sama soal-soalnya, biar cepet gitu ngerjainnya gitu. Ya, benar, dibiasain ngerjain. Ya, spare waktu lah sebentar. Aku juga nggak banyak sih spare waktunya, paling kayak cuma 1 jam, 2 jam sehari Hmm. gitu. Mm-mm, oke, itu tadi teman-teman ya, kayak sedikit tips dari Wirda ya. Apa namanya? Oh ya, itu TKD. Kalau yang Terus TKD. core value-nya, Cak. Yang Mm-mm, core value itu kalian harus memahami, kan core value akhlak itu ada 6 value ya, mm, akhlak kan. Nah, itu dipahami masing-masing value-nya itu, kayak dia itu maksud dan tujuannya apa, dan apa namanya, kayak kayak contoh implementasinya tuh apa tanda aja gitu lakunya kan. seperti apa. Iya, Mm-mm, benar. I see, oke. Tuh teman-teman, Terus mulai dari kalau sekarang dari kali yang ya bisa sambil-sambil mulai nyicil belajar gitu ya. mm, mm, mm. Nah, kalau udah lanjut di tahap selanjutnya, Cak, itu kan udah tes kemampuan bidang. Nah, itu tuh Mm-mm, berbeda, diserahkan kepada masing-masing perusahaan gitu. mm-mm, Jadi, kalau aku karena, jadi ternyata kalau zaman aku karena tiga, tiga pilihan, mm-mm, tapi pas yang untuk lanjut ke proses TKB-nya itu cuma satu pilihan yang bisa, mm-mm, yang bakal hijau gitu. mm-mm. Waktu itu warnanya hijau, kalau lolos tuh hijau, kalau nggak lolos merah. Yang Oh, berubah oke. jadi hijau itu cuma satu pilihan. Mm-mm, Jadi kayak dia langsung mengkerucutkan gitu. mm-mm. Ini orangnya Bakal emang cuma kemana buat gitu ini ya? gitu. Bakal Mm-mm, lolosnya tuh mm-mm. kemana gitu ya? Gitu. Nah, waktu itu aku lolosnya, alhamdulillah ternyata lolosnya di pilihan pertama Mm-mm. di Semen Indonesia. Jadi langsung em, lanjut ke tahap TKB, seleksi dari Semen Indonesia. Waktu itu aku tuh juga bingung tuh, Cak. Kan aku sempat nyari-nyari ya di internet gitu. Saya di Google, ya di internet lah, gimana sih seleksi manajemen trainingnya Semen Indonesia gitu. Ya, Ternyata tuh nggak ada gitu, belum ada ya. belum ada. Mm-mm. Nah, dia ini baru pertama kali, ternyata Semen Indonesia ini Oh, baru pertama kali buka empty. MT as a Semen Indonesia. Mm-mm. Biasanya dia buka MT-nya itu eh, untuk anak perusahaan, Mm-mm. kayak misalnya untuk semen Gresik atau semen Tonasa atau semen Padang kayak gitu. Dia Mm-mm. baru pertama kali buka MT atas as a Semen Indonesia gitu, as a holding company Mm-mm. gitu. Jadi itu aku juga bener-bener gak ada bayangan bakal kayak gimana tesnya, bakal kayak gimana. Ya udahlah, aku nanti yang tulus aja. Aku Mm. cuma Berarti aku coba. belajar cuma seminggu sebelum tes gitu. Terus aku cuma cari tahu semen Indonesia itu ngapain sih. Bahkan tuh sebenarnya aku juga sebelum itu aku nggak tahu sama sekali, Cak, tentang semen Indonesia ini. Dan setelah tes ini aku baru tahu, wah, ternyata dia nggak cuma jualan semen gitu, Mm-mm. kayak dia juga jualan yang lain, dan dia juga punya anak perusahaan yang banyak gitu, kayak Produksi-produksinya itu aku banyak baru tahu gitu ya. setelah tes. Mm-mm. Setelah belajar. Terus ya aku juga nggak tahu aku harus belajar apa waktu itu, kayak karena kan aku kan di situ kan dia tidak spesifik em, lowongannya untuk posisi apa kan. Mm-mm. Jadi kayak benar-benar general tentang engineering and maintenance waktu itu gitu. Terus jadi yo benar-benar pelajari tentang gimana proses produksi semen, terus bagaimana Kayak pokoknya semuanya gimana, dipelajarin deh gitu ya. iya semuanya lah aku pelajari gitu.
gitu. Oke, ini Nah, jadi PR banget sih buat menurut aku kayak tadi ya yang Wirda sampein ya. Ini tuh first time-nya apa namanya Semen Indonesia dia rekrutmen MT, terus first time juga bener. ada rekrutmen BUMN, rekrutmen bersama BUMN gitu. Jadi belum tahu nih gambarannya Iya. kayak gimana gitu. Nah, ini ketolong banget sih yang Mm-mm, heeh, heeh. batch 2 ini ketolong banget sih karena kan, udah ada contohnya nih, teman-teman sharing dari yang batch Mm-mm, pertama, mm-mm, terus mungkin kalau misalkan teman-teman mau masuk juga di Semen Indonesia, ngambil Semen Indonesia juga udah ada contoh-contohnya nih, kayak gimana tahap-tahapannya, kayak gitu. Wir, ada tips khusus nggak sih kayak buat milih, pilihan yang kita ambil tuh mau apa aja? Kan tadi kan Wirda kan ada pilih Semen Indonesia, terus ada Wika Beton sama Bio Farma, itu ada strategi khusus nggak buat milih si, apa namanya, lowongan-lowongan yang kita incar gitu? mm-mm. Uh, jadi kalau untuk yang batch 2 ini kan beda ya Cak Sarah, ternyata sama yang batch pertama. Yang batch 2 ini dia itu ternyata cuma satu pilihan. Jadi Mhm. setiap orang cuma Oh, boleh milih satu mhm. langsung. Jadi nggak bisa milih tiga kayak waktu zaman aku Oke, mungkin gitu. ini jadi evaluasi juga kali ya, sama buat si HR-nya juga, Mm-mm, ternyata kalau milih 3 tuh nggak efektif gitu. Kayak pada akhirnya juga yang dipilih tuh mm-mm. orang-orang yang milih Cuma pilihan pertama. satu. Heeh, I see, oke. Iya. Mhm, Jadi pilihannya cuma satu. mhm. Nah, karena pilihannya cuma satu, jadi milihnya harus benar-benar wise. Oke, bener-bener harus tahu sih Kayak kalian apa gitu ya. mm-mm, harus benar-benar melihat juga. Jadi kalau aku tips and triknya waktu itu aku melihat kuotanya berapa, Mhm, kan di situ kelihatan ya, Cak, mhm. kuotanya berapa dan yang udah daftar itu berapa. Nah, Mhm, aku lihat kira-kira ini ada perusahaan yang misalnya waktu itu posisinya Semen Indonesia itu kuotanya 3.000 kalau nggak salah untuk mhm, posisi aku untuk jurusan teknik lingkungan. mhm, Em, dan yang baru daftar itu kayak masih ratusan gitu. Kan nggak mmm, ada 50% bener, dari mhm, kuota kan. Maksud aku langsung, oh ini harus aku jadiin pilihan pertama karena aku ngerasa saingan aku nggak nggak seketat itu gitu. sebanyak Persaingannya itu, nggak seketat itu. heeh, Iya, nggak sebanyak itu. Salah satu tips and trick dari aku mungkin itu ya, melihat kondisi. Misalnya kalian dihadapkan pada beberapa pilihan gitu, ya udah bisa kalian dan kalian udah bingung untuk mau ngambil yang mana nih mutusin gitu yang ya, mana. Pertama, lihat dulu perusahaannya. mhm, Lihat dulu perusahaannya emang kalian kenali lah gitu perusahaannya. Dan untuk gak, kayak yang lagi diincar gitu kali ya, iya. Terus yang kedua, em, lihat kuotanya dan pendaftarnya. Terus yang ketiga, kalian juga harus pastiin kalau kualifikasi kalian itu sesuai dengan syarat yang mereka mau, kualifikasi yang mereka mau gitu. mhm, Misalnya mereka bilang butuh em, berkemampuan bahasa Inggris mhm, dan bahkan mungkin di situ sudah dicantumkan harus dengan minimal skor TOEFL 500 gitu. Kalau aku waktu itu Semen Indonesia ada persyaratan itu, jadi diharapkan kalian harus mencantumkan skor entah TOEFL kalian atau IELTS kalian gitu. Jadi dilampirkanlah di berkasnya gitu. Nah, terus pokoknya perhatiin itunya sih syaratnya. Kalau memang dia bilang butuh ini, butuh itu ya. Kalau bisa di em, apa namanya berkasnya itu disesuaikan dengan persyaratan itu mhm. gitu. Itu untuk pemberkasannya. Halo Wir, agak hilang suaranya. Oke, udah nyambung Halo, lagi. Ca? Ya tadi agak putus gitu sih. Oke, halo, kedengeran nggak? Oke. Aman ya? Clear Halo, ya? halo. Iya, iya, kedengeran. Heeh, Oke, heeh. oke. Nah, tadi Ya, tuh sorry denger ini unstable connection. iya, oke. Tadi tuh beberapa tips dari Wirda ya, apa namanya, buat milih apa yang mau di-apply. Salah satunya tuh lihat aja tuh kuotanya sama kebutuhan dari perusahaan itu berapa orang, pendaftarnya tuh berapa, itu bisa dijadikan salah satu alternatif gimana teman-teman mau milih apa yang mau di-apply gitu. Karena kalau misalkan sebenarnya hal-hal itu tuh bisa jadi pertimbangan buat kita ya, kayak misalkan tadi ya Wirda ngasih contohnya kayak kuotanya tuh 3.000 orang, tapi yang baru daftar tuh baru ratusan.
kan. Nah, itu apa ya istilahnya ya? Bisa dilihat lah ada opportunity di sana gitu. Terus kayak tadi ya, yang udah sampein, usahakan, yang kita apply ini kualifikasinya yang kita punya gitu, jangan sampai memaksakan diri. Kayak misalkan mungkin dari background yang dicari, terus kayak skor TOEFL dan lainnya harus terpenuhi supaya teman-teman bisa lolos. Mungkin kalau kayak gitu berarti lolos administrasi dulu ya, Wir, ya. Jadi kalau kualifikasinya udah sesuai, terus kayak skor TOEFL-nya kayak tadi ya, yang dibutuhin berapa udah sesuai, nantinya teman-teman juga akan bisa lolos secara administrasi atau registrasi tahap awal. Kayak gitu, teman-teman. Jadi mungkin bisa dipersiapkan lah ya sampai dari sekarang ya ini mumpung masih Hamin berapa, teman-teman. Jadi bolehlah dicek-cek dulu nih kira-kira cari tahu dulu ini perusahaan mana yang mau di-apply, terus kuotanya berapa, pesaingnya berapa banyak, terus sesuai kualifikasi yang kita punya atau enggak. Nah, itu tadi teman-teman terkait gimana beberapa tips dan trik ya dari Wirda. Kalau misalkan teman-teman tuh bingung mau apply yang mana, mau ngambil apa namanya posisi mana. Nah, salah satunya tuh beberapa tadi udah disampaikan sama Wirda ya, tips dan triknya seperti apa. Nah, Wir, menurut kamu nih, Wir, kendala terbesar selama kamu mengikuti rangkaian proses apa namanya? Proses rekrutmen BUMN, rekrutmen bersama BUMN ini apa, Wir, yang paling kerasa? Kendala yang paling kerasa. Mhm. Mungkin karena aku waktu itu posisinya itu sekali ya, eh, kayak itu ini pertama dan pertama gitu. Semuanya pertama Jadi ya. ya kayak masih kurang informasi ya. Mhm. Masih kurang informasi. Tapi em, syukurnya waktu itu aku ada teman bareng gitu loh. Jadi Mhm. kayak ya udahlah ada teman belajar bareng gitu lah. Mmm, oke. Emang Walaupun daftarnya beda perusahaan ya. mhm, tapi emang menurut aku tuh partner buat daftar bareng tuh bisa jadi salah satu ini nggak sih, kayak penguat kita nggak sih? Kayak kita bisa share. Motivasi semangat. Iya Bener, bener. setuju banget sih. Ini kayak buat teman-teman nih kalau mau daftar nih, coba ajak temennya juga buat daftar biar bisa saling sharing informasi, biar saling nyemangatin, bisa belajar bareng juga. Mm-mm, Terus mm-mm, kalau misalkan ketinggalan mm-mm. info apapun tuh kayak, oh kita ada yang ngerimain nih, kamu kurang ini kurang ini, berkas yang ini nggak bisa nih. Kalau misalkan ada error internet dan lain sebagainya tuh bisa kebantu banget nggak sih? Oke, nah mungkin ini karena emang first Oh time iya ya. sama satu lagi Apa itu tuh? jarak waktu, jarak pengumuman dan antar pengumuman itu loh, jarak Hmm. antar antar tahap itu Hmm. jauh gitu. Jadi kayak Sama. bener-bener harap-harap cepasnya tuh lama. Hmm. Itu yang bikin wah gitu. Apalagi waktu itu TKB-nya tuh lama banget tuh Hmm. jaraknya sama medical check up. Oke. Nah, kayak kalau yang tahap yang sekarang ini mereka dijadiin satu. TKB-nya itu termasuk MCU, tapi waktu tahap aku tuh dipisah. TKB sendiri, MCU sendiri gitu. Oke, jadi lama Jadi banget terus dan kayak mm-mm, jadi takut 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 gimana takut nggak keterima lah takut nggak lolos gitu nggak sih Bir karena kan kayak udah heeh, panjang heeh, banget nih heeh. waktunya nih. Iya, heeh, heeh, tuh. Oke. Sama terus yang paling keselnya itu waktu itu pas akhir harus belajar satset wih Mm-mm. gila ya. Emang terlatih untuk satset sejak dini. Jadi, oh kan itu aku pengumuman kayak kalau nggak salah aku lupa ya. Kayak berapa hari kemudian. Misalnya nih aku pengumuman nih, Mm-mm. ternyata aku keterima SMN Indonesia gitu kan. Aku lolos hasil MCU aku lolos, aku keterima. Terus pas kan aku waktu itu join Telegram gitu ya, khusus Mm-mm. untuk yang Dan grup. SMN Indonesia. Mm-mm. Dan ternyata yang lolos itu cuma 14 orang dari Oke. semua jurusan. Mm-mm. Bukan 14 orang malah waktu itu. 6 orang. Orang. Kaget banget, ini cuma 6 orang. Wow, Kayak, bener wah itu banget. bener-bener kayak, ini cuma 6 orang gitu kan. Terus bingung, waktu itu kita kayak sama-sama bingung harus gimana. Terus, dan harus ngapain gitu. Terus tiba-tiba dihubungin kayak harus ke Jakarta buat tanda tangan kontrak tanggal, kayak itu 3 hari setelah pengumuman itu. Oh, eh, dadakan Kayak kamu banget. cuma punya uang habis tanda tangan kontrak Heeh. misalnya nih tanggal 2, kalau nggak salah tanggal 27-nya itu kita em, ini tanggal 27-nya bela negara, tanggal 26 tanda tangan kontrak, tanggal 27 bela negara. Jadi tuh, jadi sebelum
Jadi kayak bener-bener pokok gitu kayak. Nggak Dan nafas dulu loh, itu ngos-ngosan banget gak? maksudnya kayak bener-bener nggak dikasih waktu untuk berpikir gitu loh. Jadi Kayak kayak langsung pengumuman ya langsung on board. satu-satu gitu. Mm-mm. Mm-mm. Terus itu aku langsung gimana cara pokoknya aku bawa semua barang-barangku Kayak aduh mau packing kemana nih, mau buat dibawa. pindahan. Heeh, itu sih yang benar-benar terus kayak kadang tuh aku jadi takut juga kan ini penipuan gak ya gitu karena Mm-mm. kan istilahnya kita tuh belum jelas gitu loh Cap, kita harus ke Mm-mm. Jakarta tapi Mm-mm. belum jelas semuanya ngerti gak sih kayak Kayak sistemnya teknisnya. posisinya ini kita gimana. Mm-mm. Teknisnya seperti apa terus kontraknya seperti apa Mm-mm. bahkan tuh waktu itu aku posisinya aku belum megang em, kontrak jadi aku belum baca kontraknya seperti apa dan aku udah terbang aja ke Jakarta gitu. Udah kayak ya udah deh, itu yang penting berangkat dulu. Mm-mm. Berarti habis dari Jakarta Heeh, itu heeh. langsung penempatan atau gimana tuh, Fir? Nah, habis itu langsung tanda tangan kontrak, terus belum penempatan, tapi kamu udah em, di kontrak perusahaan menjadi PKWT, istilahnya gitu. I PKWT, see. waktu tertentu gitu, pekerjaan waktu tertentu, em, menjalani empty start dari tanggal segitu. Mm. Jadi, terus besoknya langsung bela negara, dan bela negaranya ini seru sih, tapi Mm. tidak untuk diulang ya. Seru untuk dikenang, lebih ke seru untuk Ya, dikenang. seru untuk dikenang tapi tidak untuk diulang. Itu ternyata bela negaranya itu satu BUMN, semua BUMN, nggak Serempak. cuma Oh, aku tahu. Aku sempat lihat story kamu sih serempak. waktu yang Oke, jadi Heeh, nggak cuman dari Semen Indonesia doang ya, tapi dari heeh. perusahaan lain. Oh, Ya, lantas karena kamu tadi bilang ya, kayak yang keterima tuh cuman tadi berapa orang? 6 orang ya? 6. 6 orang. Tapi yang pas bela negara kok rame gitu kan? Iya, rame tuh. Terus tuh, aduh kayak aku, jadi kita ketemu tuh sama orang-orang dari perusahaan lain, BUMN lain gitu, kayak ada POS, BRI, terus ada macam-macam lah pokoknya. Dan itu serunya sih kayak ada jadi dengar cerita dari mereka semua juga tapi yang satu yang aku syukuri dari perusahaanku mungkin karena pas awal mereka nih kayak kesannya tuh em, masih tanda tanya Mm-mm. masih banyak pertanyaan gitu tapi ternyata cukup secure dibandingkan Oke. sama yang lain jadi Mm-mm. em, aku udah tanda tangan kontrak sebelum mengikuti bela negara Mm-mm. tetapi ada perusahaan lain yang Belum. anaknya karyawannya malah bela negara dulu belum tanda tangan kontrak sedangkan kan kayak Itu takut nauzubillahnya banget ya gak sih? Mm-mm. nauzubillah min zalik bakal terjadi apa gitu di saat bela negara kan kita nggak ada yang tahu Mm-mm. nah itu ditanggung oleh siapa kan jadi nggak jelas gitu kalau misalnya kita belum tanda tangan kontrak kan nah Mm-mm. kalau misalnya kita udah tanda tangan kontrak posisinya ketika akan terjadi apa-apa itu ada di bawah tanggung jawab perusahaan gitu jadi aneh itu gitu Mm-mm. perusahaannya sih kayak udah ada jaminan kesehatannya lah gitu. Mm-mm. Oke, itu kayak kamu ngerasa kamu ketemu sama temen-temen senasib juga nggak sih? Kayak first time juga orang-orang ngikutin ini ya, seleksi rekrutmen bersama BUMN ya. Heeh. Dan itu tuh bener-bener dari seluruh Indonesia, Cak. Kayak ketemu orang Papua, ketemu Mm-mm. orang, pokoknya seru banget lah. Oke, wow, menarik banget ya teman-teman ya. Nih, tuh tadi gambaran kalau misalnya teman-teman nantinya lolos untuk ikut seleksi bersama rekrutmen BUMN. Nah, jadi nggak apa-apa berjuang dulu, bersusah-susah dulu lah ya istilahnya ya, sabar-sabarin dulu gitu. Karena kalau udah lolos tuh seru banget buat dikenang gitu perjalanan-perjalanannya. Oke, Wir Hmm. sharing lagi dong, boleh dong hal menarik nih yang apa namanya Wirda kan sekarang Wirda kan ikut MT ya di apa namanya di Semen Indonesia. Nah, hal-hal menarik selama mengikuti MT nih apa aja nih? Berarti terhitung aku udah jalan bulan kelima ya. Bulan kelima dari ya. Mm-mm. Em, di MT ini. Jadi kalau untuk MT-nya semen sendiri itu dia itu ada tahapan-tahapannya. Nah, Mm-mm. pertama itu kita ada em, fase in class gitu. Jadi kita belajar di kelas, Mm-mm. belajar
segala hal tentang industri semen, khususnya tentang perusahaan ya, tentang semen Indonesia. Karena aku ini seleksinya as a holding company, Mm-mm. aku jadi part of, saya pegawai holding, jadi aku harus tahu tentang semen Indonesia Persero Tbk. Jadi Mm-mm. kayak aku di dan dan kami itu belum diputuskan gitu akan ditempatkan untuk posisi apa. Berarti Jadi kita masih di dituntut Natal ya? untuk bisa semuanya. Mm-mm. Kami dituntut untuk bisa semuanya, bisa semua materi, semua hal tentang perusahaan, mau itu proses produksi, mau itu operasi, apa namanya, bagaimana, karena aku pabrik ya, Mm-mm. pabrik maksudnya kayak, jadi ada banyak, kita nggak cuma tentang um, produksi penjualan gitu, tapi juga gimana maintenance alat, terus gimana cara kerja proses pembuatan semen itu kayak gimana. Jadi kayak kita belajar itu, terus kita juga belajar tentang corporate social responsibility-nya perusahaan seperti Bagian CSR apa. juga. Terus kita juga diajak untuk belajar tentang gimana komunikasinya perusahaan, corporate communication, terus belajar tentang bagaimana pembukuan, terus belajar tentang procurement. Oke. Wah, banyak banget lah, aku kayak udah belajar. Dan yang menariknya juga, kalau menariknya juga, kita nggak cuma belajar tentang pengetahuan tentang perusahaan, tapi kita juga diajarkan tentang soft skill kepemimpinan gitu. Mm-mm. Jadi ada 1 minggu itu kita dapat kelas tentang materi tentang uh, ke soft skill, baik itu dari agility, terus Mm-mm. bagaimana kita memahami core value akhlak secara whole, Mm-mm. tentang maksudnya setiap value-nya gitu loh. Baik setiap value-nya mau amanah, kompeten, loyal, harmonis, adaptif, semuanya itu tuh kita di apa namanya diajarin gitu di fase kelas ini. Terus kita diajar untuk, ya seru banget sih, itu ada kita belajar agility juga, belajar jadi leader, belajar kerja sama dengan tim, belajar, pokoknya banyak lah. Dan yang gak kalah menarik adalah pemateri-pematerinya itu emang orang-orang yang udah selevel senior manager, Oke. level Benar-benar kepala dapat departemen, materi kayak langsung dari GM, udah. praktisinya ya. Iya, bener. Dan nggak cuma pemateri itu nggak cuma kan, jadi aku selama fase pendidikan ini aku di Tuban ya, teman-teman ya, di Mm-mm. pabrik, namanya pabriknya Semen Indonesia yang ada di Tuban gitu. Nah, untuk jadi pemateri itu nggak cuma orang-orang yang bekerja di Tuban, ada juga orang-orang yang dari Semen Padang, Semen Tonasa, Mm. SBI dari Jakarta itu juga ngasih materi ke kita gitu. Emang emang orang-orang yang dipilih ya orang-orang yang emang kompeten di bidang itu gitu sih. Mm-mm. Terus yang nggak kalah serunya lagi waktu fase orientation, field orientation. Jadi kita diajak bareng-bareng tuh keliling pabrik, belajar dari hulu proses produksi sampai ke hilirnya gitu. Dari gimana proses penambangan batu kapur, karena kan salah satu um, material utama proses pembuatan semen kan ada batu kapur ya. Terus bagaimana bagaimana proses penambangan batu kapur sampai bagaimana proses pembuatan semen itu. Dan kaget itu kayak ternyata mesinnya segede-gede itu, coy. Iya sih kalau ngeliat kayak story Kayak, kamu sering banget story-story kayak ini ya mesin-mesin gede-gede gitu kan kayak view yang iya, kamu lihat kayak uh-uh. itu raksasa-raksasa banget sih. Dan oh ya, ini FYI juga, ternyata pabrik Tuban ini tuh salah satu pabrik semen terbesar Oh, di wow. Menarik dunia banget. ini gitu. Karena dia Kenapa ada seru 5 pabrik dalam satu satu wilayah. Ada 4 pabrik dalam satu tapi satu wilayah. wilayah. Dalam satu lahan ada 4 pabrik itu. Pabrik semen. Jadi ada 4 plant. Terus kita juga sampai ke pelabuhan juga, Hmm. belajar juga, terus melihat bagaimana proses distribusi. Dan juga belajar tentang ternyata semen itu nggak cuma lini bisnisnya saat ini itu nggak cuma jualan semen doang loh gitu. Kayak kita juga jualan turunan produk-produk Iya, turunan benar-benar semen. yang lain ya.
Mm-mm. Wow, Jadi seru kayak banget sih bener-bener kayak dengar belajar proses cerita bisnis MT. perusahaan sih. Mm, wow, seru Buat banget. aku sendiri, karena aku emang anaknya suka belajar, kayak Mm, aku punya rasa penasaran yang tinggi, paling jadi aku belajar, bener-bener paling suka belajar. semangat sih, suka cukup antusias Heeh, gitu. excited lah ya. Oke, ini last question nih, Wir. Apa namanya? Boleh dong dikasih apa ya istilahnya ya pesan nih buat teman-teman yang mau daftar rekrutmen bersama BUMN atau teman-teman yang mau apply di Semen Indonesia nih. Em, Kalau dari aku sih yang penting kalian harus punya waktu untuk ngobrol sama diri sendiri ya. Kayak Oke. tanya kira-kira, Cukup dalam nih pesannya nih. kira-kira kalian maunya di mana gitu. Hmm, Terus kalau udah memilih ya kalian harus berjuang semaksimal mungkin, semaksimal diri kalian gitu. Kayak misalnya ya kalian belajar semaksimal mungkin, persiapkan diri kalian semaksimal mungkin gitu. Nggak mesti belajar dalam konteks kayak baca buku ya, mm, tapi maksudnya ya kalian persiapin lah diri kalian, bekali diri kalian dengan sebanyak-banyaknya ilmu gitu. Em, Terus yang kedua itu kalian harus percaya sama diri kalian juga setelah kalian merasa kalian setelah kita um, mempersiapkan diri, kita juga harus percaya sama diri kita kalau kita tuh bisa. Nggak, tapi mungkin mungkin setelah proses panjang ini lah kalian itu bakal dapat banyak pelajaran gitu kan. Termasuk aku karena aku sendiri juga merasa aku jadi banyak dapat insight baru, banyak dapat pelajaran tentang kehidupan setelah proses ini. Oh ya, aku ingat juga salah satu seleksi dari proses seleksinya semen ini itu ada kayak isai gitu, kayak mm, ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup personal itu mm, tentang diri kita, diri aku, dan itu menurut aku ketika aku mengerjakan em, soal itu, ngerjain soal itu tuh kayak itu aku jadi bener-bener ngobrol sama diriku sendiri. Aku tuh seperti apa sih? Aku tuh kayak gimana sih? Aku tuh hebatnya di apa sih? Kayak gitu. Kayak ya, jadi maksudnya sal- ketika itu aku udah di posisi kayak ya mau aku lolos, mau aku keterima atau enggak, tapi gara-gara, maksudnya setelah aku melewati proses seleksi ini, aku jadi em, punya banyak waktu buat lebih mengenal diri aku sendiri gitu. Jadi itu salah satu hal yang aku syukuri. Dan setelah melalui semua ini, yang paling penting itu ketika apapun hasilnya itu adalah yang terbaik buat kalian gitu. Buat aku, buat kamu semua, buat perusahaan, maupun buat pokoknya lingkungan sekitar kalian. Mau hasilnya kalian keterima atau enggak, ya itu tuh emang udah yang terbaik buat baik. diri kita gitu. Em, Apa namanya? Ya mungkin emang kalau memang keterima, berarti alhamdulillah harus dijalani, harus apa namanya dengan semangat yang istilahnya semangat yang total gitu, totalitas. Jangan setengah-setengah karena prosesnya ini kamu udah ngalahin banyak orang loh gitu. Nah, tapi kalau misalnya kamu belum keterima, jangan berkecil hati, mungkin memang belum jalannya di situ. Oke, wow, ini pesannya sangat-sangat mendalam banget dari Wirda ya. Kalau misalkan tadi udah persiapan, jangan lupa juga percaya sama diri sendiri gitu. Jadi percaya apapun hasilnya nanti itu adalah yang terbaik untuk diri kita sendiri gitu ya. Jadi jangan putus asa juga kalau misalkan nanti ternyata hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Wow, thank you banget Wirda. Ini seneng banget bisa ngobrol-ngobrol banyak nih, bisa sharing-sharing ya terkait Semen Indonesia, utamanya terkait seleksi rekrutmen bersama BUMN. Anyway, kayak bener-bener aku ngucapin thank you banget sih, kayak banyak banget hal yang aku pelajarin juga nih dari Wirda. Nih, Wir, kalau misalkan nanti teman-teman nih ada yang mau nanya ke kamu nih, bisa nggak kontak kemana nih, Wir nih? Bisa follow Bisa Instagramnya kali kontak, ya. ya kali ya, Nah, bisa follow Instagram aku di oke. @wrdnbl.
Oke, nanti aku cantumin juga deh di kolom komen, kolom apa di caption. Jadi nanti teman-teman kalau Betul. misalkan mau ada pertanyaan boleh langsung aja drop di kolom komentar atau nanti boleh di-follow Instagramnya Wirda. Jadi teman-teman bisa ngobrol lah, nanti bisa nanya-nanya lewat DM gitu kali ya. Oke, teman-teman thank you banget juga yang udah support channel aku. Thank you juga teman-teman jangan lupa mohon like dan komennya juga ya. Jangan lupa subscribe juga channel aku atau kalau misalkan teman-teman next punya topik atau ide topik lain apa yang pengen bahas apa, bolehlah nanti di drop aja di kolom komentar. Thank you Wirda.